Satu lagi menteri terjerat korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi hari ini. Plate diduga korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Plate menjadi menteri kelima yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Namun di tengah dinamika jelang pemilu 2024, benarkah penetapan Sekjen Partai Nasdem ini bagian dari proses yuridis? Atau adakah unsur politis? Inilah Satu Meja The Forum malam ini. Plate tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya? Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Plate jadi tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Malam, Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada aktivis 1998 Usman Hamid. Usman, selamat malam. Malam. Di sebelah kirinya ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas Malam, Adi. Malam. Melalui sambungan Zoom ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam Bang Ali. Selamat malam Mas Bram. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Pak Kuntadi. Malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Oke, sebelum saya mulai dialog kita coba dengar update terakhir dari jurnalis Kompas TV Fredika Ananda dari Kejaksaan Agung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Agung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu, namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate yakni Gregorius Alex Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, di mana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung, yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung, ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti halnya KTP, ID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya, dan juga ditemukan sebuah amplop putih dan juga adanya penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih, di mana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80% yang bisa disampaikan. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung. Saya akan memperdalam informasi dari Nanda kepada Mas Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Pak Kuntadi, ini diperiksa Pak Johnny Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian
ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, bukan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas hari ini ya, penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan persesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya, ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua. Secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Jadi kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar kerugian berdasarkan hasil penghitungan BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? Ya, 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam. Bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Wah, saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyelidikan, dan itu waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Nah,
Saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya. Dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Ya, jadi begini ya, kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami, segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak Kuntadi. 8 triliun kerugian negara. Strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Ya, kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintanya pertanggungjawaban? Ya, kami pasti akan telusuri. Oke, baik Pak Kuntadi, saya akan ke Pak Mohtar Ali Mohtar Ngabalin. Banyak orang yang kemudian berspekulasi ada unsur politik, ya, atau intervensi politik dalam kasusnya Pak Joni Plate. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Dugaan penipuan berkedok asmara alias love scam dari balik jeruji lapas menyeruak. Nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ganteng banget, dia masih muda pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call. Kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana. Sasaran, Rabu 17 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu
dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya juga hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny G. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny G. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari ini. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi,
Kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya Saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan, sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny J. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik, Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Mohtar Ngabalin, ya, dari Istana, sekarang sedang berada di Istana, banyak orang kemudian berspekulasi ada intervensi dari Istana dalam kasus penahanan dan penetapan tersangka Johnny Plate. Apakah memang betul demikian, Mbak Ali? Ya, Mas Budiman dan para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam kasus seperti hari ini, ya, Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Ini penting untuk harus disampaikan ke publik, Mas Budiman. Bang Ali, apakah momentum penahanan dan penetapan tersangka dari Johnny G. Plate ini terkait dengan hubungan kurang harmonisnya Pak Jokowi dengan Surya Paloh akhir-akhir ini? Enggak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya telah memberikan klarifikasi itu kepada teman-teman. Tadi saya press conference langsung dari Istana Negara. Karena tidak ada masalah apa-apa pun dalam urusan politik. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022 itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan
politik dan penegakan hukum secara murni. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi oleh Ketua Umum Nasdem dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini adalah murni kasus hukum. Sehingga tidak boleh ada orang yang mengkaitkan masalah ini. Baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik? Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Joni Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024. Tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi dan seterusnya. Bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024. Nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya. Saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mohtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini yang 4G pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum itu semua, Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja. Dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan ada kerugian negara 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum sekarang tidak perlu ahli Bang untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik. Usman, jadi Anda lihat apa ini sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang dia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi, misalnya Haritanu atau Tuan Guru Bajang misalnya gitu, atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana
penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1, dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman. Hanya waktu yang nanti menentukan. Mas Sugidi, jadi kalau menurut Anda ya, yang bisa menarik jarak dari fenomena politik kontemporer, sebetulnya Anda yang baca apa sih? Apakah betul tadi sinyalemen dari Usman yang mengatakan bahwa memang ada tren atau gejala using the power ya untuk melakukan penerapan dalam kasus-kasus korupsi? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Putri Oktaviani. Guna mencegah pencurian kendaraan, Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan sepeda motor di Jalan Raya Kedung Cowek meliputi surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Dalam giat ini, kepolisian mengeluarkan 134 surat tilang dengan rincian 20 barang bukti sepeda motor tanpa STNK dan 114 STNK dengan pelanggaran pengendara tanpa helm, tidak memiliki SIM dan knalpot brong. Kegiatan ini guna mencegah kejahatan pencurian sepeda motor yang kebanyakan hasilnya dilarikan ke Pulau Madura. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bisa berdarah, apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak.
Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gak bisa, udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat pasca Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan hari ini langsung ditahan. Jadi menurun ya tingkat kepercayaan publik terutama sebagai masyarakat melihat menterinya yaitu Menteri Komunikasi yang seharusnya bisa membangun komunikasi dengan adanya tower-tower BTS yang sudah dianggarkan tapi malah dikorupsi uangnya dan towernya pun tidak tahu jadi apa enggak gitu kan. Jadi menurut saya sih cukup miris ya. Kan kalau tindakan korupsi itu kan udah pasti merugikan negara ya, apalagi dengan nilai yang sangat fantastis itu. Kan kalau misalnya ngomongin kepercayaan publik, apalagi tahun ini tahun politik ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi kepada mungkin elektabilitas dari bakal calon presiden yang dari partai yang mereka usung. Bagi saya sih sebagai masyarakat ya, mestinya memang masyarakat membuka ininya lagi, perhatiannya atau menilai seseorang itu kan sudah tersangka korupsi, otomatis kalau misalkan sudah terjerat hukum mestinya sudah jadi pertimbangan di masyarakat dan itu akan mempengaruhi kepercayaan itu sendiri. Sebenarnya kecewa sih dari masyarakat ya, karena lagi-lagi ada menteri yang tertangkap tersandung kasus korupsi begitu ya, dari jajaran kabinet kembali tertangkap, terlebih kita udah mendekati tahun politik begitu. Ya, tadi saya juga baca beritanya sih ya Mas ya, tadi kita lihat dari 10 triliun itu, terus juga dia korupsi 8 triliun ya Mas ya.
ya sekian-sekian gitu kan. Ya menurut saya ya bisa merusak kepercayaan masyarakat juga ya, banyak juga yang dirugikan ya kan. Bukan cuma masyarakat, mungkin juga partai dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke. Itulah pandangan publik ya, pandangan masyarakat soal penetapan tersangka Johnny G. Plate. Saya akan tanya kepada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Mas, ini di masa Presiden Jokowi 2 periode hampir 5 menterinya kemudian masuk penjara karena korupsi. Apa yang Anda baca dengan kasus itu sebenarnya? Ya, pertama ini duka kita sebagai bangsa. Duka kita sebagai bangsa? Duka kita sebagai bangsa karena Republik ini didirikan oleh para pendiri Republik sebagai bangsa yang religius, tapi 78 tahun kemudian kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, corrupt nation. Corrupt nation? Ya, itu pertama. Yang kedua, Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki integritas moral yang luhur, tetapi sekarang Republik ini dikendalikan oleh para pemimpin yang korup dan tamak. Dan ketamakan itu adalah sumber kejahatan yang membelit bangsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, itu terjadi justru di tengah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. 26 juta lebih masyarakat. Oke, sebentar Mas Sukidi, kita coba dengar ya, kita ada konferensi pers dari Partai Nasdem, perkembangan terkini, ada calon gubernur dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memberikan konferensi pers. Coba ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, kita udah di depan banget. Seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi dijelaskan
tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pers dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang didampingi oleh Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari, yang intinya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Partai Nasdem, dan kemudian keadilan pada saatnya juga akan datang. Dan tidak ada yang berubah, ini juga punya tafsir bahwa pencalonan presiden bakal oleh Anies Baswedan oleh Nasdem tetap akan berlanjut. Saya kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa yang salah sebetulnya? Kok kemudian reformasi 25 tahun, 78 republik, kok kemudian tergerak menjadi begitu banyaknya korupsi? Seperti Prof. Mahfud mengatakan di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi. Apa yang salah sebetulnya? Yang salah karena pertama kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak kuat secara moral. Tidak kuat secara moral? Ya, moral kita lembek dan kita bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Karena itu pendapat terbaik yang pernah saya dengar adalah justru mengikuti slogan politik yang diberikan oleh Ben Anderson ketika dia datang ke Indonesia persis setahun setelah reformasi. Dia menggelorakan slogan politik lifelong shame. Jadi long life shame, yaitu adalah sikap hidup untuk rasa malu selamanya terhadap penyimpangan-penyimpangan moral yang membelit bangsa ini yang cukup lama. Sehingga kita perlu sikap tegas terhadap korupsi itu. Karena itu zero tolerance terhadap korupsi itu harus selalu menjadi komitmen kita bersama. Dan tidak ada toleransi sedikit pun pada korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian merebak kemana-mana korupsi itu ada, semata-mata memang kelemahan dari bangsa ini, atau memang sistemnya atau kepemimpinannya, atau seperti apa yang mengakibatkan korupsi bisa menjadi komorbid sebetulnya? Terbawa sejak zaman VOC sampai sekarang. Ya, saya kira kepemimpinan kita yang tidak merefleksikan apa yang saya sebut sebagai servant leadership. Servant leadership? Ya, kepemimpinan yang spiritnya melayani untuk orang lain, tapi kepemimpinan kita yang tumbuh adalah kepemimpinan yang feodalistik, yang patrimonialistik, yang selalu berorientasi pada ketamakan diri sendiri dan partai dan orang lain, kroninya. Dan karena itu ke depan Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan satu kepemimpinan yang melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang jumlahnya 26 juta lebih, dan masyarakat kita yang tak berdaya cukup besar. Karena itu kita harus menuntut pemimpin untuk selalu setia melayani kepada rakyat kecil itu sendiri. Melayani rakyat kecil. Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama, sektor penegak hukum. Yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan
pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresiden SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural. Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi misalnya presiden atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik, pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden, ia diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya ancaman terbesar dalam 2024 simbol ya, jadi permasalahan. Kalau itu terjadi lagi, jangan harap seorang presiden bisa memberantas korupsi. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, ini kan Pak Jokowi sudah ada 2 periode ya, hampir 2 periode memimpin bangsa ini, tapi masih ada agenda reformasi termasuk anti korupsi yang banyak publik mengatakan terbengkalai atau mangkrak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi analisa dari Bang Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Pemerintah Indonesia berkomitmen besar untuk menurunkan emisi karbon pada bumi, khususnya di sektor transportasi, dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini juga berpeluang menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Selengkapnya, ikuti Indonesia Bergerak, Kendaraan Masa Depan, Kamis 18 Mei, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di satu meja The Forum. Ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ya. Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mangkrak itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amara, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua. Jadi memang harus dilihat bahwa PTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya, dengan harapan saya berharap banyak, dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Pak Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menempatkan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi kalau penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan, semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu besar, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 20-15 terakhir. Yang kemudian kita harus
teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat kita perdebatan per hari ini di media sosial itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Itu tidak bisa kemudian saya ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang saya meminjam istilah Pak Sukidi adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat atau apa? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa. Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika. Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah ini. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir. Oke, Mas Sukidi, terima kasih. Mas Usman, Bang Adi, dan Ali Mohtar Ngabalin telah tergabung di satu meja The Forum. Sudah 5 menteri Jokowi dipenjara karena korupsi. Joni Plate adalah menteri kelima yang ditahan atas tuduhan korupsi. Fakta itu menggambarkan korupsi belum nyah dari republik ini. Agenda reformasi terus saja dikorupsi. Penahanan Joni bisa saja memunculkan berbagai spekulasi. Tapi yang namanya korupsi tetaplah korupsi, tergantung pada kekuatan bukti dan saksi. Karena korupsi itu bisa membangkitkan negeri, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen anti korupsi. Bukan hanya dalam permainan narasi, tapi dalam aksi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Satu lagi menteri terjerat korupsi,
Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi hari ini. Plate diduga korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Plate menjadi menteri kelima yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Namun di tengah dinamika jelang pemilu 2024, benarkah penetapan Sekjen Partai Nasdem ini bagian dari proses yuridis? Atau adakah unsur politis? Inilah Satu Meja The Forum malam ini. Plate tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya? Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Plate jadi tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Malam Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada aktivis 1998 Usman Hamid. Usman, selamat malam. Malam. Di sebelah kirinya ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas malam, Adi. Malam. Melalui sambungan Zoom ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam Bang Ali. Selamat malam Mas Bram. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Pak Kuntadi. Malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Oke, sebelum saya mulai dialog kita coba dengar update terakhir dari jurnalis Kompas TV Fredika Ananda dari Kejaksaan Agung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Agung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu, namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate yakni Gregorius Alex Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, di mana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung, yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung, ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti halnya KTP, ID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya, dan juga ditemukan sebuah amplop putih dan juga adanya penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih, di mana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80% yang bisa disampaikan. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung. Saya akan memperdalam informasi dari Nanda kepada Mas Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Pak Kuntadi, ini diperiksa Pak Johnny Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat?
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, bukan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas hari ini ya, penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan persesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua. Secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Jadi kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar kerugian berdasarkan hasil penelitian BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? Ya, 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam. Bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Wah, saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyelidikan, dan itu waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada.
Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Ya, jadi begini ya, kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya, setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami, segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak Kuntadi. 8 triliun kerugian negara. Strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Ya, kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintanya pertanggungjawaban? Ya, kami pasti akan telusuri. Oke, baik Pak Kuntadi, saya akan ke Pak Mohtar Ali Mohtar Ngabalin. Banyak orang yang kemudian berspekulasi ada unsur politik, ya, atau intervensi politik dalam kasusnya Pak Joni Plate. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Dugaan penipuan berkedok asmara alias love scam dari balik jeruji lapas menyeruak. Nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ganteng banget, dia masih muda pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call. Kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana. Sasaran, Rabu 17 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gigi sakit nih! Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya juga hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny G. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny G. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari ini. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda
Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Tuhan hukum, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik, Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Mohtar Ngabalin, ya, dari Istana, sekarang sedang berada di Istana, banyak orang kemudian berspekulasi ada intervensi dari Istana dalam kasus penahanan dan penetapan tersangka Johnny Plate. Apakah memang betul demikian, Mbak Ali? Ya, Mas Budiman dan para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam kasus seperti hari ini, ya, Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Ini penting untuk harus disampaikan ke publik, Mas Budiman. Bang Ali, apakah momentum penahanan dan penetapan tersangka dari Johnny G. Plate ini terkait dengan hubungan kurang harmonisnya Pak Jokowi dengan Surya Paloh akhir-akhir ini? Enggak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya telah memberikan klarifikasi itu kepada teman-teman. Tadi saya press conference langsung dari Istana Negara. Karena tidak ada masalah apa-apa pun dalam urusan politik. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022, itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan politik dan penegakan hukum secara murni. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi oleh Ketua Umum Nasdem dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini adalah murni kasus hukum. Tidak boleh ada orang yang mengkaitkan masalah ini. Baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik?
Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Joni Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024, tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi, dan seterusnya. Bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024. Nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya. Saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mokhtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini, yang 4G, pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum itu semua, Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja. Dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan ada kerugian negara 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum sekarang tidak perlu ahli, Bang, untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik. Usman, jadi Anda lihat apa ini sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar, 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang dia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi, misalnya Haritanu atau Tuan Guru Bajang misalnya gitu, atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang
mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1. Dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman. Hanya waktu yang nanti menentukan. Mas Sugidi, jadi kalau menurut Anda ya, yang bisa menarik jarak dari fenomena politik kontemporer, sebetulnya Anda yang baca apa sih? Apakah betul tadi sinyalemen dari Usman yang mengatakan bahwa memang ada tren atau gejala using the power ya untuk melakukan penerapan dalam kasus-kasus korupsi? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Putri Oktaviani. Guna mencegah pencurian kendaraan, Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan sepeda motor di Jalan Raya Kedung Cowek meliputi surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Dalam giat ini, kepolisian mengeluarkan 134 surat tilang dengan rincian 20 barang bukti sepeda motor tanpa STNK dan 114 STNK dengan pelanggaran pengendara tanpa helm, tidak memiliki SIM dan knalpot brong. Kegiatan ini guna mencegah kejahatan pencurian sepeda motor yang kebanyakan hasilnya dilarikan ke Pulau Madura. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bisa udara, apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Bisa udara, apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak.
Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan Mix Food. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat pasca Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan hari ini langsung ditahan. Jadi menurun ya tingkat kepercayaan publik terutama sebagai masyarakat melihat menterinya yaitu Menteri Komunikasi yang seharusnya bisa membangun komunikasi dengan adanya tower-tower BTS yang sudah dianggarkan tapi malah dikorupsi uangnya dan towernya pun tidak tahu jadi apa enggak gitu kan. Jadi menurut saya sih cukup miris ya. Kan kalau tindakan korupsi itu kan udah pasti merugikan negara ya, apalagi dengan nilai yang sangat fantastis itu. Kan kalau misalnya ngomongin kepercayaan publik, apalagi tahun ini tahun politik ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi kepada mungkin elektabilitas dari bakal calon presiden yang dari partai yang mereka usung. Bagi saya sih sebagai masyarakat ya, mestinya memang masyarakat membuka ininya lagi, perhatiannya atau menilai seseorang itu kan sudah tersangka korupsi, otomatis kalau misalkan sudah terjerat hukum mestinya sudah jadi pertimbangan di masyarakat dan itu akan mempengaruhi kepercayaan itu sendiri. Sebenarnya kecewa sih dari masyarakat ya, karena lagi-lagi ada menteri yang tertangkap tersandung kasus korupsi begitu ya, dari jajaran kabinet kembali tertangkap, terlebih kita udah mendekati tahun politik begitu. Ya, tadi saya juga baca beritanya sih ya Mas ya, tadi kita lihat dari 10 triliun itu, terus juga dia korupsi 8 triliun ya Mas ya, sekian-sekian gitu kan. Ya menurut saya ya bisa merusak kepercayaan masyarakat juga ya, banyak juga yang dirugikan ya kan, bukan cuma masyarakat mungkin juga partai dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke. Itulah pandangan publik ya, pandangan masyarakat soal penetapan tersangka Johnny G. Plate. Saya akan tanya kepada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Mas, ini di masa Presiden Jokowi 2 periode hampir 5 menterinya kemudian masuk penjara karena korupsi. Apa yang Anda baca dengan kasus itu sebenarnya? Ya, pertama ini duka kita sebagai bangsa. Duka kita sebagai bangsa? Duka kita sebagai bangsa karena Republik ini didirikan
oleh para pendiri Republik sebagai bangsa yang religius, tapi 78 tahun kemudian kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, corrupt nation. Corrupt nation. Ya, itu pertama. Yang kedua, Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki integritas moral yang luhur, tetapi sekarang Republik ini dikendalikan oleh para pemimpin yang korup dan tamak. Dan ketamakan itu adalah sumber kejahatan yang membelit bangsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, itu terjadi justru di tengah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. 26 juta lebih masyarakat. Sebentar Mas Sukidi, kita coba dengar ya, kita ada konferensi pers dari Partai Nasdem, perkembangan terkini, ada calon gubernur dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memberikan konferensi pers. Coba ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini.
bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pers dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang didampingi oleh Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari, yang intinya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Partai Nasdem dan kemudian keadilan pada saatnya juga akan datang. Dan tidak ada yang berubah, ini juga punya tafsir bahwa pencalonan presiden bakal oleh Anies Baswedan oleh Nasdem tetap akan berlanjut. Saya kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa yang salah sebetulnya? Kok kemudian reformasi 25 tahun, 78 republik, kok kemudian tergerak menjadi begitu banyaknya korupsi? Seperti Prof. Mahfud mengatakan di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi. Apa yang salah sebetulnya? Yang salah karena pertama kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak kuat secara moral. Tidak kuat secara moral. Ya, moral kita lembek dan kita bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Karena itu pendapat terbaik yang pernah saya dengar adalah justru mengikuti slogan politik yang diberikan oleh Ben Anderson ketika dia datang ke Indonesia persis setahun setelah reformasi. Dia menggelorakan slogan politik lifelong shame. Jadi long life shame, yaitu adalah sikap hidup untuk rasa malu selamanya terhadap penyimpangan-penyimpangan moral yang membelit bangsa ini yang cukup lama, sehingga kita perlu sikap tegas terhadap korupsi itu. Karena itu zero tolerance terhadap korupsi itu harus selalu menjadi komitmen kita bersama, dan tidak ada toleransi sedikit pun pada korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian merebak kemana-mana korupsi itu ada, semata-mata memang kelemahan dari bangsa ini atau memang sistemnya atau kepemimpinannya atau seperti apa yang mengakibatkan korupsi bisa menjadi komorbid sebetulnya? Terbawa sejak zaman VOC sampai sekarang. Ya, saya kira kepemimpinan kita yang tidak merefleksikan apa yang saya sebut sebagai servant leadership. Servant leadership? Ya, kepemimpinan yang spiritnya melayani untuk orang lain, tapi kepemimpinan kita yang tumbuh adalah kepemimpinan yang feodalistik, yang patrimonialistik, yang selalu berorientasi pada ketamakan diri sendiri dan partai dan orang lain, kroninya. Dan karena itu ke depan, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan satu kepemimpinan yang melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang jumlahnya 26 juta lebih, dan masyarakat kita yang tak berdaya cukup besar. Karena itu kita harus menuntut pemimpin untuk selalu setia melayani kepada rakyat kecil itu sendiri. Melayani rakyat kecil. Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama, sektor penegak hukum. Yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresiden SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi. Dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural,
Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi, misalnya presiden, atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik, pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden, ia diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya ancaman terbesar dalam 2024 simbol ya, jadi permasalahan. Kalau itu terjadi lagi, jangan harap seorang presiden bisa memberantas korupsi. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, ini kan Pak Jokowi sudah ada 2 periode ya, hampir 2 periode memimpin bangsa ini, tapi masih ada agenda reformasi termasuk anti korupsi yang banyak publik mengatakan terbengkalai atau mangkrak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi analisa dari Bang Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sakit kepala di sini
atau di sini? Tenang, sakit kepala, satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Pemerintah Indonesia berkomitmen besar untuk menurunkan emisi karbon pada bumi, khususnya di sektor transportasi, dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini juga berpeluang menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Selengkapnya, ikuti Indonesia Bergerak, Kendaraan Masa Depan, Kamis 18 Mei, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di satu meja The Forum. Ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mangkrak itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amra, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua. Jadi memang harus dilihat bahwa BTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya, dengan harapan saya berharap anak dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Pak Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menempatkan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi kalau penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan, semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu besar, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar, hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat kita perdebatan
per hari ini di media sosial itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Oke, itu baik, tidak bisa baik. kemudian Saya kita ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang, saya meminjam istilah Pak Sukidi, adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat atau apa? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa. Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika. Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah Indonesia. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir. Oke, Mas Sukidi, terima kasih. Mas Usman, Bang Adi, dan Ali Mohtar Ngabalin telah tergabung di satu meja The Forum. Sudah 5 menteri Jokowi dipenjara karena korupsi. Joni Plate adalah menteri kelima yang ditahan atas tuduhan korupsi. Fakta itu menggambarkan korupsi belum nyah dari republik ini. Agenda reformasi terus saja dikorupsi. Penahanan Joni bisa saja memunculkan berbagai spekulasi. Tapi yang namanya korupsi tetaplah korupsi, tergantung pada kekuatan bukti dan saksi. Karena korupsi itu bisa membangkrutkan negeri. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen anti korupsi. Bukan hanya dalam permainan narasi, tapi dalam aksi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Satu lagi menteri terjerat korupsi. Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi hari ini. Plate diduga korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Plate menjadi menteri kelima yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Namun di tengah dinamika jelang pemilu 2024, benarkah penetapan Sekjen Partai Nasdem ini bagian dari proses yuridis? Atau adakah
unsur politis. Inilah satu meja The Forum malam ini. Plate tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Plate jadi tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Malam Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada aktivis 1998 Usman Hamid. Usman, selamat malam. Malam. Di sebelah kirinya ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas malam, Adi. Bang. Malam. Melalui sambungan Zoom ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam Bang Ali. Selamat malam Mas Bram. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Pak Kuntadi. Malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Oke, sebelum saya mulai dialog, kita coba dengar update terakhir dari jurnalis Kompas TV Fredika Ananda dari Kejaksaan Agung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Agung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu, namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate, yakni Gregorius Ales Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, di mana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung, yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung, ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti halnya KTP, ID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya, dan juga ditemukan sebuah amplop putih dan juga adanya penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih, di mana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80% yang bisa disampaikan. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung. Saya akan memperdalam informasi dari Nanda kepada Mas Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Pak Kuntadi, ini diperiksa Pak Johnny Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, bukan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik,
keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga, setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas hari ini ya, penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan persesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua. Secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Jadi kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar kerugian berdasarkan hasil penghitungan BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? Ya, 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam. Bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Wah, saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyidikan, dan itu waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Ya, jadi begini ya, kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur
dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak Kun tadi, 8 triliun kerugian negara. Strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Ya, kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintanya pertanggungjawaban? Ya, kami pasti akan telusuri. Oke, baik Pak Kun tadi, saya akan ke Pak Mohtar Ali Mohtar Ngabalin. Banyak orang yang kemudian berspekulasi ada unsur politik, ya, atau intervensi politik dalam kasusnya Pak Joni Plate. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Dugaan penipuan berkedok asmara alias love scam dari balik jeruji lapas menyeruak. Nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ganteng banget, dia masih muda pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call. Kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana. Sasaran, Rabu 17 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Kalau lagi
lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya juga hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny G. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny G. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari ini. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik.
apalagi peran daripada institusi partai politik. Yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi-spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny J. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik. Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Mohtar Ngabalin, ya, dari Istana, sekarang sedang berada di Istana, banyak orang kemudian berspekulasi ada intervensi dari Istana dalam kasus penahanan dan penetapan tersangka Johnny Plate. Apakah memang betul demikian, Mbak Ali? Ya, Mas Budiman dan para pemirsa dan narasumber yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam kasus seperti hari ini, ya, Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Ini penting untuk harus disampaikan ke publik, Mas Budiman. Bang Ali, apakah momentum penahanan dan penetapan tersangka dari Johnny G. Plate ini terkait dengan hubungan kurang harmonisnya Pak Jokowi dengan Surya Paloh akhir-akhir ini? Enggak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya telah memberikan klarifikasi itu kepada teman-teman. Tadi saya press conference langsung dari Istana Negara. Karena tidak ada masalah apa-apa pun dalam urusan politik. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022, itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan politik dan penegakan hukum secara murni. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi oleh Ketua Umum Nasdem dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini adalah murni kasus hukum. Tidak boleh ada orang yang mengkaitkan masalah ini. Baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik? Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Johnny Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024,
tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi dan seterusnya, bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024 nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya, saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mokhtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini yang 4G, pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kader capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum itu semua, Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja. Dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan, ada kerugian negara 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum, sekarang tidak perlu ahli Bang untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik. Usman, jadi Anda lihat apa ini sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar, 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang ia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi, misalnya Haritanu atau Tuan Guru Bajang misalnya gitu, atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1, dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman. Hanya waktu yang nanti menentukan. Mas Sukidi, jadi kalau menurut Anda ya, yang bisa menarik jarak dari fenomena politik kontemporer, sebetulnya
Anda yang baca apa sih? Apakah betul tadi sinyalemen dari Usman yang mengatakan bahwa memang ada tren atau gejala using the power ya untuk melakukan penerapan dalam kasus-kasus korupsi? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Putri Oktaviani. Guna mencegah pencurian kendaraan, Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan sepeda motor di Jalan Raya Kedung Coek meliputi surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Dalam giat ini, kepolisian mengeluarkan 134 surat tilang dengan rincian 20 barang bukti sepeda motor tanpa STNK dan 114 STNK dengan pelanggaran pengendara tanpa helm, tidak memiliki SIM dan knalpot brong. Kegiatan ini guna mencegah kejahatan pencurian sepeda motor yang kebanyakan hasilnya dilarikan ke Pulau Madura. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bisa berdarah, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Bisa berdarah, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri
otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan Wings Food. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat pasca Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan hari ini langsung ditahan. Jadi menurun ya tingkat kepercayaan publik terutama sebagai masyarakat melihat menterinya yaitu Menteri Komunikasi yang seharusnya bisa membangun komunikasi dengan adanya tower-tower BTS yang sudah dianggarkan tapi malah dikorupsi uangnya dan towernya pun tidak tahu jadi apa enggak gitu kan. Jadi menurut saya sih cukup miris ya. Kan kalau tindakan korupsi itu kan udah pasti merugikan negara ya, apalagi dengan nilai yang sangat fantastis itu. Kan kalau misalnya ngomongin kepercayaan publik, apalagi tahun ini tahun politik ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi kepada mungkin elektabilitas dari bakal calon presiden yang dari partai yang mereka usung. Bagi saya sih sebagai masyarakat ya, mestinya memang masyarakat membuka ininya lagi, perhatiannya atau menilai seseorang, itu kan sudah tersangka korupsi, otomatis kalau misalkan sudah terjerat hukum mestinya sudah jadi pertimbangan di masyarakat dan itu akan mempengaruhi kepercayaan itu sendiri. Sebenarnya kecewa sih dari masyarakat ya, karena lagi-lagi ada menteri yang tersandung kasus korupsi begitu ya, dari jajaran kabinet kembali tertangkap, terlebih kita udah mendekati tahun politik begitu. Ya tadi saya juga baca beritanya sih ya Mas ya, tadi kita lihat dari 10 triliun itu terus juga dia korupsi 8 triliun ya Mas ya, sekian-sekian gitu kan. Ya menurut saya ya bisa merusak kepercayaan masyarakat juga ya, banyak juga yang dirugikan ya kan, bukan cuma masyarakat, mungkin juga partai dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke. Itulah pandangan publik ya, pandangan masyarakat soal penetapan tersangka Johnny G. Plate. Saya akan tanya kepada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Mas, ini di masa Presiden Jokowi 2 periode hampir 5 menterinya kemudian masuk penjara karena korupsi. Apa yang Anda baca dengan kasus itu sebenarnya? Ya, pertama ini duka kita sebagai bangsa. Duka kita sebagai bangsa? Duka kita sebagai bangsa karena Republik ini didirikan oleh para pendiri Republik sebagai bangsa yang religius, tapi 78 tahun kemudian kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, corrupt nation. Corrupt nation? Ya, itu pertama. Yang kedua, Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki integritas moral yang luhur, tetapi sekarang Republik ini dikendalikan oleh para pemimpin yang korup dan tamak. Dan ketamakan itu adalah sumber kejahatan yang
membelit bangsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa itu terjadi justru di tengah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. 26 juta lebih masyarakat. Sebentar Mas Sukidi, kita coba dengar ya, kita ada konferensi pers dari Partai Nasdem, perkembangan terkini, ada calon gubernur dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memberikan konferensi pers. Coba ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa pers dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang didampingi oleh Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari, yang intinya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Partai Nasdem dan kemudian keadilan pada saatnya juga akan datang. Dan tidak ada yang berubah, ini juga punya tafsir bahwa pencalonan presiden bakal oleh Anies Baswedan oleh Nasdem tetap akan berlanjut. Saya kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa yang salah sebetulnya? Kok kemudian reformasi 25 tahun, 78 republik, kok kemudian tergerak menjadi begitu banyaknya korupsi? Seperti Prof. Mahfud mengatakan di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi. Apa yang salah sebetulnya? Yang salah karena pertama kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak kuat secara moral. Tidak kuat secara moral? Ya, moral kita lembek dan kita bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Karena itu pendapat terbaik yang pernah saya dengar adalah justru mengikuti slogan politik yang diberikan oleh Ben Anderson ketika dia datang ke Indonesia persis setahun setelah reformasi. Dia menggelorakan slogan politik lifelong shame. Jadi long life shame, yaitu adalah sikap hidup untuk rasa malu selamanya terhadap penyimpangan-penyimpangan moral yang membelit bangsa ini yang cukup lama, sehingga kita perlu sikap tegas terhadap korupsi itu. Karena itu zero tolerance terhadap korupsi itu harus selalu menjadi komitmen kita bersama, dan tidak ada toleransi sedikit pun kepada korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian merebak kemana-mana korupsi itu ada, semata-mata memang kelemahan dari bangsa ini atau memang sistemnya atau kepemimpinannya atau seperti apa yang mengakibatkan korupsi bisa menjadi komorbid sebetulnya? Terbawa sejak zaman VOC sampai sekarang. Ya, saya kira kepemimpinan kita yang tidak merefleksikan apa yang saya sebut sebagai servant leadership. Servant leadership? Ya, kepemimpinan yang spiritnya melayani untuk orang lain, tapi kepemimpinan kita yang tumbuh adalah kepemimpinan yang feodalistik, yang patrimonialistik, yang selalu berorientasi pada ketamakan diri sendiri dan partai dan orang lain, kroninya. Dan karena itu ke depan, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan satu kepemimpinan yang melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang jumlahnya 26 juta lebih, dan masyarakat kita yang tak berdaya cukup besar. Karena itu kita harus menuntut pemimpin untuk selalu setia melayani kepada rakyat kecil itu sendiri. Melayani rakyat kecil. Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama, sektor penegak hukum. Yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresiden SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural. Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi, misalnya presiden, atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik,
pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden, ia diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya ancaman terbesar dalam 2024 simbol ya, jadi permasalahan. Kalau itu terjadi lagi, jangan harap seorang presiden bisa memberantas korupsi. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, ini kan Pak Jokowi sudah ada 2 periode ya, hampir 2 periode memimpin bangsa ini, tapi masih ada agenda reformasi termasuk anti korupsi yang banyak publik mengatakan terbengkalai atau mangkrak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi analisa dari Bang Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah berantakan banget sih, kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex.
Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Pemerintah Indonesia berkomitmen besar untuk menurunkan emisi karbon pada bumi, khususnya di sektor transportasi, dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini juga berpeluang menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Selengkapnya, ikuti Indonesia Bergerak, Kendaraan Masa Depan, Kamis 18 Mei pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di Satu Meja The Forum. Ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mangkrak itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amara, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua. Jadi memang harus dilihat bahwa BTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya, dengan harapan saya berharap berat dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Pak Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menentukan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan, semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu besar, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat, kita perdebatan per hari ini di media sosial, itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Itu tidak bisa kemudian saya ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang, saya meminjam istilah Pak Suki, dia adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat, coba Pak? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa.
Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika. Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah Indonesia. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir. Oke, Mas Sukidi, terima kasih. Mas Usman, Bang Adi, dan Ali Mohtar Ngabalin telah tergabung di satu meja The Forum. Sudah 5 menteri Jokowi dipenjara karena korupsi. Johnny Plate adalah menteri kelima yang ditahan atas tuduhan korupsi. Fakta itu menggambarkan korupsi belum nyah dari republik ini. Agenda reformasi terus saja dikorupsi. Penahanan Joni bisa saja memunculkan berbagai spekulasi. Tapi yang namanya korupsi tetaplah korupsi, tergantung pada kekuatan bukti dan saksi. Karena korupsi itu bisa membangkitkan negeri. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen anti korupsi. Bukan hanya dalam permainan narasi, tapi dalam aksi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Satu lagi menteri terjerat korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi hari ini. Plate diduga korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Plate menjadi menteri kelima yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Namun di tengah dinamika jelang pemilu 2024, benarkah penetapan Sekjen Partai Nasdem ini bagian dari proses yuridis? Atau adakah unsur politis? Inilah satu meja The Forum malam ini. Plate tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya? Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun
32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Plate jadi tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Malam, Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada aktivis 1998 Usman Hamid. Usman, selamat malam. Malam. Di sebelah kirinya ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas malam, Adi. Malam. Melalui sambungan Zoom ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam Bang Ali. Selamat malam Mas Bram. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Pak Kuntadi. Malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Oke, sebelum saya mulai dialog kita coba dengar update terakhir dari jurnalis Kompas TV Fredika Ananda dari Kejaksaan Agung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Agung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu, namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate, yakni Gregorius Ales Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, di mana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung, yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung, ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti halnya KTP, ID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya, dan juga ditemukan sebuah amplop putih dan juga adanya penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih, di mana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80% yang bisa disampaikan. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung. Saya akan memperdalam informasi dari Nanda kepada Mas Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Pak Kuntadi, ini diperiksa Pak Johnny Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, bukan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran.
Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas hari ini ya, penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan persesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya, ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua. Secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Jadi kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar kerugian berdasarkan hasil penelitian BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? Ya, 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam, bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Wah, saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyelidikan, dan itu waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Ya, jadi begini ya, kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami, segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Pertanyaan saya terakhir Pak Kuntadi. 8 triliun kerugian negara.
strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Ya, kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintanya pertanggungjawaban? Ya, kami pasti akan telusuri. Oke, baik Pak Kuntadi, saya akan ke Pak Mohtar Ali Mohtar Ngabalin. Banyak orang yang kemudian berspekulasi ada unsur politik, ya, atau intervensi politik dalam kasusnya Pak Joni Plate. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Dugaan penipuan berkedok asmara alias love scam dari balik jeruji lapas menyeruak. Nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ganteng banget, dia masih muda pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call. Kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana. Sasaran, Rabu 17 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya juga hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny G. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny G. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini.
Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny J. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik. Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Mohtar Ngabalin, ya, dari Istana, sekarang sedang berada di Istana, banyak orang kemudian berspekulasi ada intervensi dari Istana dalam kasus penahanan dan penetapan tersangka Johnny Plate. Apakah memang betul demikian, Mbak Ali? Ya, Mas Budiman dan para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam kasus seperti hari ini, ya, Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Ini penting untuk harus disampaikan ke publik, Mas Budiman. Bang Ali, apakah momentum penahanan dan penetapan tersangka dari Johnny J. Plate ini terkait dengan hubungan kurang harmonisnya Pak Jokowi dengan Surya Paloh akhir-akhir ini? Enggak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya telah memberikan klarifikasi itu kepada teman-teman. Tadi saya press conference langsung dari Istana Negara. Karena tidak ada masalah apa-apa pun dalam urusan politik. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022, itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan politik dan penegakan hukum secara murni. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi oleh Ketua Umum Nasdem dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini adalah murni kasus hukum. Tidak boleh ada orang yang mengkaitkan masalah ini. Baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik? Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Johnny Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024 tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi dan seterusnya. Bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024. Nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya, saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mohtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini yang 4G, pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum
itu semua Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadlizon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan ada kerugian negara 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum sekarang tidak perlu ahli Bang untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik. Usman, jadi Anda lihat apa ini sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar, 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang dia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi, misalnya Haritanu atau Tuan Guru Bajang misalnya gitu, atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1, dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman. Hanya waktu yang nanti menentukan. Mas Sugidi, jadi kalau menurut Anda ya, yang bisa menarik jarak dari fenomena politik kontemporer, sebetulnya Anda yang baca apa sih? Apakah betul tadi sinyalemen dari Usman yang mengatakan bahwa memang ada tren atau gejala using the power ya untuk melakukan penerapan dalam kasus-kasus korupsi? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini,
analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Putri Oktaviani. Guna mencegah pencurian kendaraan, Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan sepeda motor di Jalan Raya Kedung Cowek meliputi surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Dalam giat ini, kepolisian mengeluarkan 134 surat tilang dengan rincian 20 barang bukti sepeda motor tanpa STNK dan 114 STNK dengan pelanggaran pengendara tanpa helm, tidak memiliki SIM dan knalpot brong. Kegiatan ini guna mencegah kejahatan pencurian sepeda motor yang kebanyakan hasilnya dilarikan ke Pulau Madura. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegali. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bisa, saudara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Bisa, saudara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegali. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi.
seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Gak bisa, saudara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap Darling Food. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat pasca Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan hari ini langsung ditahan. Jadi menurun ya tingkat kepercayaan publik terutama sebagai masyarakat melihat menterinya yaitu Menteri Komunikasi yang seharusnya bisa membangun komunikasi dengan adanya tower-tower BTS yang sudah dianggarkan tapi malah dikorupsi uangnya dan towernya pun tidak tahu jadi apa enggak gitu kan. Jadi menurut saya sih cukup miris ya. Kan kalau tindakan korupsi itu kan udah pasti merugikan negara ya, apalagi dengan nilai yang sangat fantastis itu. Kan kalau misalnya ngomongin kepercayaan publik, apalagi tahun ini tahun politik ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi kepada mungkin elektabilitas dari bakal calon presiden yang dari partai yang mereka usung. Bagi saya sih sebagai masyarakat ya, mestinya memang masyarakat membuka ininya lagi, perhatiannya atau menilai seseorang, itu kan sudah tersangka korupsi, otomatis kalau misalkan sudah terjerat hukum mestinya sudah jadi pertimbangan di masyarakat dan itu akan mempengaruhi kepercayaan itu sendiri. Sebenarnya kecewa sih dari masyarakat ya, karena lagi-lagi ada menteri yang tertangkap tersandung kasus korupsi begitu ya, dari jajaran kabinet kembali tertangkap, terlebih kita udah mendekati tahun politik begitu. Ya, tadi saya juga baca beritanya sih ya Mas ya, tadi kita lihat dari 10 triliun itu, terus juga dia korupsi 8 triliun ya Mas ya, sekian-sekian gitu kan. Ya menurut saya ya bisa merusak kepercayaan masyarakat juga ya, banyak juga yang dirugikan ya kan, bukan cuma masyarakat, mungkin juga partai dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke. Itulah pandangan publik ya, pandangan masyarakat soal penetapan tersangka Johnny G. Plate. Saya akan tanya kepada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Mas, ini di masa Presiden Jokowi 2 periode hampir 5 menterinya kemudian masuk penjara karena korupsi. Apa yang Anda baca dengan kasus itu sebenarnya? Ya, pertama ini duka kita sebagai bangsa. Duka kita sebagai bangsa? Duka kita sebagai bangsa karena Republik ini didirikan oleh para pendiri Republik sebagai bangsa yang religius, tapi 78 tahun kemudian kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, corrupt nation. Corrupt nation? Ya, itu pertama. Yang kedua, Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki integritas moral yang luhur, tetapi sekarang Republik ini dikendalikan oleh para pemimpin yang korup dan tamak. Dan ketamakan itu adalah sumber kejahatan yang membelit bangsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, itu terjadi justru di tengah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. 26 juta lebih masyarakat. Oke, sebentar Mas Sukidi, kita coba dengar ya, kita konferensi pers dari Partai Nasdem, perkembangan terkini, ada calon gubernur dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memberikan konferensi pers. Coba di... Ada suasana
keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pers dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang didampingi oleh Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari, yang intinya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Partai Nasdem, dan kemudian keadilan pada saatnya juga akan datang. Dan tidak ada yang berubah, ini juga punya tafsir bahwa pencalonan presiden bakal oleh Anies Baswedan oleh Nasdem tetap akan berlanjut. Saya kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa yang salah sebetulnya? Kok kemudian reformasi 25 tahun, 78 republik, kok kemudian tergerak menjadi begitu banyaknya korupsi? Seperti Prof. Mahfud mengatakan di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi. Apa yang salah sebetulnya?
Yang salah karena pertama kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak kuat secara moral. Tidak kuat secara moral. Ya, moral kita lembek dan kita bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Karena itu pendapat terbaik yang pernah saya dengar adalah justru mengikuti slogan politik yang diberikan oleh Ben Anderson ketika dia datang ke Indonesia persis setahun setelah reformasi. Dia menggelorakan slogan politik lifelong shame. Jadi long life shame, yaitu adalah sikap hidup untuk rasa malu selamanya terhadap penyimpangan-penyimpangan moral yang membelit bangsa ini yang cukup lama, sehingga kita perlu sikap tegas terhadap korupsi itu. Karena itu zero tolerance terhadap korupsi itu harus selalu menjadi komitmen kita bersama, dan tidak ada toleransi sedikitpun pada korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian merebak kemana-mana korupsi itu ada, semata-mata memang kelemahan dari bangsa ini atau memang sistemnya atau kepemimpinannya atau seperti apa yang mengakibatkan korupsi bisa menjadi komorbid sebetulnya? Terbawa sejak zaman VOC sampai sekarang. Ya, saya kira kepemimpinan kita yang tidak merefleksikan apa yang saya sebut sebagai servant leadership. Servant leadership? Ya, kepemimpinan yang spiritnya melayani untuk orang lain, tapi kepemimpinan kita yang tumbuh adalah kepemimpinan yang feodalistik, yang patrimonialistik, yang selalu berorientasi pada ketamakan diri sendiri dan partai dan orang lain, kroninya. Dan karena itu ke depan, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan satu kepemimpinan yang melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang jumlahnya 26 juta lebih, dan masyarakat kita yang tak berdaya cukup besar. Karena itu kita harus menuntut pemimpin untuk selalu setia melayani kepada rakyat kecil itu sendiri. Melayani rakyat kecil. Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama, sektor penegak hukum. Yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresiden SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural. Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi, misalnya presiden, atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik, pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden, ia diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya
ancaman terbesar dalam jadi simbol 2024 ya, jadi ini. permasalahan Kalau itu terjadi lagi, jangan harap Oke, seorang presiden baik, bisa memberantas baik. korupsi. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, ini kan Pak Jokowi sudah ada 2 periode ya, hampir 2 periode memimpin bangsa ini, tapi masih ada agenda reformasi termasuk anti korupsi yang banyak publik mengatakan terbengkalai atau mangkrak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi analisa dari Bang Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru.
Pemerintah Indonesia berkomitmen besar untuk menurunkan emisi karbon pada bumi, khususnya di sektor transportasi, dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini juga berpeluang menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Selengkapnya, ikuti Indonesia Bergerak, Kendaraan Masa Depan, Kamis 18 Mei, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di satu meja The Forum. Ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mangkrak itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amra, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua. Jadi memang harus dilihat bahwa PTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya, dengan harapan saya berharap anak dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Pak Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menempatkan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi kalau penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan, semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu besar, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar, hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik, karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai, di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian, itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat, kita perdebatan per hari ini di media sosial, itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Itu tidak bisa kemudian Saya kita ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang, saya meminjam istilah Pak Suki, dia adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat tuh apa? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa. Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal
melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika. Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah Indonesia. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir. Oke, Mas Sukidi, terima kasih. Mas Usman, Bang Adi, dan Ali Mohtar Ngabalin telah tergabung di satu meja The Forum. Sudah 5 menteri Jokowi dipenjara karena korupsi. Johnny Plate adalah menteri kelima yang ditahan atas tuduhan korupsi. Fakta itu menggambarkan korupsi belum nyah dari republik ini. Agenda reformasi terus saja dikorupsi. Penahanan Johnny bisa saja memunculkan berbagai spekulasi. Tapi yang namanya korupsi tetaplah korupsi, tergantung pada kekuatan bukti dan saksi. Karena korupsi itu bisa membangkrutkan negeri. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen anti korupsi. Bukan hanya dalam permainan narasi, tapi dalam aksi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Satu lagi menteri terjerat korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi hari ini. Plate diduga korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Plate menjadi menteri kelima yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Namun di tengah dinamika jelang pemilu 2024, benarkah penetapan Sekjen Partai Nasdem ini bagian dari proses yuridis? Atau adakah unsur politis? Inilah satu meja The Forum malam ini. Plate tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya? Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi
proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Plate jadi tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada aktivis 1998 Usman Hamid. Usman, selamat malam. Malam. Di sebelah kirinya ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas Malam, Adi. Melalui sambungan Zoom ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam Bang Ali. Selamat malam Mas Bram. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Pak Kuntadi. Malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Oke, sebelum saya mulai dialog kita coba dengar update terakhir dari jurnalis Kompas TV Fredika Ananda dari Kejaksaan Agung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Agung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu, namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate, yakni Gregorius Ales Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, di mana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung, yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung, ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti halnya KTP, ID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya, dan juga ditemukan sebuah amplop putih dan juga adanya penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih, di mana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80% yang bisa disampaikan. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung. Saya akan memperdalam informasi dari Nanda kepada Mas Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Pak Kuntadi, ini diperiksa Pak Johnny Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, bukan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak
Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas hari ini ya, penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan persesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya, ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua. Secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Jadi kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar, kerugian berdasarkan hasil penghitungan BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? Ya, 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam, bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Wah, saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyidikan, dan itu waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Ya, jadi begini ya, kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami, segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Pertanyaan saya terakhir Pak Kuntadi. 8 triliun kerugian negara. Strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Ya, kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintai pertanggungjawaban?
Ya, kami pasti akan telusuri. Oke, baik Pak Kuntadi, saya akan ke Pak Mohtar Ali Mohtar Ngabalin. Banyak orang yang kemudian berspekulasi ada unsur politik, ya, atau intervensi politik dalam kasusnya Pak Joni Plate. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Dugaan penipuan berkedok asmara alias love scam dari balik jeruji lapas menyeruak. Nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ganteng banget, dia masih muda pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call. Kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana. Sasaran, Rabu 17 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di 1 Meja The Forum. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya juga hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny J. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny J. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny J. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari ini. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini.
Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny J. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik. Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Mohtar Ngabalin, ya, dari istana, sekarang sedang berada di istana, banyak orang kemudian berspekulasi ada intervensi dari istana dalam kasus penahanan dan penetapan tersangka Johnny Plate. Apakah memang betul demikian, Mbak Ali? Ya, Mas Budiman dan para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam kasus seperti hari ini, ya, Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Ini penting untuk harus disampaikan ke publik, Mas Budiman. Oke, Bang Ali, apakah momentum penahanan dan penetapan tersangka dari Johnny G. Plate ini terkait dengan hubungan kurang harmonisnya Pak Jokowi dengan Surya Paloh akhir-akhir ini? Enggak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya telah memberikan klarifikasi itu kepada teman-teman. Tadi saya press conference langsung dari Istana Negara. Karena tidak ada masalah apa-apa pun dalam urusan politik. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022 itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan politik dan penegakan hukum secara murni. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi oleh Ketua Umum Nasdem dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini adalah murni kasus hukum. Tidak boleh ada orang yang mengkaitkan masalah ini. Baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik? Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Johnny Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024, tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi, dan seterusnya. Bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024. Nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya. Saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mohtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini yang 4G, pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini
justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kader capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum itu semua, Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadlizon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja. Dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang... Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan, ada kerugian negara 8 triliun. 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum, sekarang tidak perlu ahli Bang untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik. Usman, jadi Anda lihat apa ini? Sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang dia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi, misalnya Haritanu atau Tuan Guru Bajang misalnya gitu, atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1, dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman. Hanya waktu yang nanti menentukan. Mas Sukidi, jadi kalau menurut Anda ya, yang bisa menarik jarak dari fenomena politik kontemporer, sebetulnya Anda yang baca apa sih? Apakah betul tadi sinyalemen dari Usman yang mengatakan bahwa memang ada tren atau gejala using the power ya untuk melakukan penerapan dalam kasus-kasus korupsi? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja.
Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Putri Oktaviani. Guna mencegah pencurian kendaraan, Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan sepeda motor di Jalan Raya Kedung Coek meliputi surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Dalam giat ini, kepolisian mengeluarkan 134 surat tilang dengan rincian 20 barang bukti sepeda motor tanpa STNK dan 114 STNK dengan pelanggaran pengendara tanpa helm, tidak memiliki SIM dan knalpot brong. Kegiatan ini guna mencegah kejahatan pencurian sepeda motor yang kebanyakan hasilnya dilarikan ke Pulau Madura. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt Minggu 4 Juni live di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bisa, saudara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Bisa, saudara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bisa, udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat pasca Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan hari ini langsung ditahan. Jadi menurun ya tingkat kepercayaan publik terutama sebagai masyarakat melihat menterinya yaitu Menteri Komunikasi yang seharusnya bisa membangun komunikasi dengan adanya tower-tower BTS yang sudah dianggarkan tapi malah dikorupsi uangnya dan towernya pun tidak tahu jadi apa enggak gitu kan. Jadi menurut saya sih cukup miris ya. Kan kalau tindakan korupsi itu kan udah pasti merugikan negara ya, apalagi dengan nilai yang sangat fantastis itu. Kan kalau misalnya ngomongin kepercayaan publik, apalagi tahun ini tahun politik ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi kepada mungkin elektabilitas dari bakal calon presiden yang dari partai yang mereka usung. Bagi saya sih sebagai masyarakat ya, mestinya memang masyarakat membuka ininya lagi, perhatiannya atau menilai seseorang, itu kan sudah tersangka korupsi, otomatis kalau misalkan sudah terjerat hukum mestinya sudah jadi pertimbangan di masyarakat dan itu akan mempengaruhi kepercayaan itu sendiri. Sebenarnya kecewa sih dari masyarakat ya, karena lagi-lagi ada menteri yang tertangkap tersandung kasus korupsi begitu ya, dari jajaran kabinet kembali tertangkap, terlebih kita udah mendekati tahun politik begitu. Ya, tadi saya juga baca beritanya sih ya Mas ya, tadi kita lihat dari 10 triliun itu, terus juga dia korupsi 8 triliun ya Mas ya, sekian-sekian gitu kan. Ya menurut saya ya bisa merusak kepercayaan masyarakat juga ya, banyak juga yang dirugikan ya kan, bukan cuma masyarakat, mungkin juga partai dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke. Itulah pandangan publik ya, pandangan masyarakat soal penetapan tersangka Johnny G. Plate. Saya akan tanya kepada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Mas, ini di masa Presiden Jokowi 2 periode hampir 5 menterinya kemudian masuk penjara karena korupsi. Apa yang Anda baca dengan kasus itu sebenarnya? Ya, pertama ini duka kita sebagai bangsa. Duka kita sebagai bangsa? Duka kita sebagai bangsa karena Republik ini didirikan oleh para pendiri Republik sebagai bangsa yang religius, tapi 78 tahun kemudian kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, corrupt nation. Corrupt nation? Ya, itu pertama. Yang kedua, Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki integritas moral yang luhur, tetapi sekarang Republik ini dikendalikan oleh para pemimpin yang korup dan tamak. Dan ketamakan itu adalah sumber kejahatan yang membelit bangsa ini. Yang kedua. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, itu terjadi justru di tengah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan,
26 juta lebih masyarakat. Oke, sebentar Mas Sukidi, kita coba dengar ya, kita konferensi pers dari Partai Nasdem, perkembangan terkini, ada calon gubernur dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memberikan konferensi pers. Coba di... Ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pers dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang didampingi oleh Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari, yang intinya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Partai Nasdem, dan kemudian keadilan pada saatnya juga akan datang. Dan tidak ada yang berubah, ini juga punya tafsir bahwa pencalonan presiden bakal calon oleh Anies Baswedan oleh Nasdem tetap akan berlanjut. Saya kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa yang salah sebetulnya
kok kemudian reformasi 25 tahun, 78 republik, kok kemudian tergerak menjadi begitu banyaknya korupsi. Seperti Prof. Mahfud mengatakan di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi. Apa yang salah sebetulnya? Yang salah karena pertama kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak kuat secara moral. Tidak kuat secara moral? Ya, moral kita lembek dan kita bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Karena itu pendapat terbaik yang pernah saya dengar adalah justru mengikuti slogan politik yang diberikan oleh Ben Anderson ketika dia datang ke Indonesia persis setahun setelah reformasi. Dia menggelorakan slogan politik lifelong shame. Jadi long life shame, yaitu adalah sikap hidup untuk rasa malu selamanya terhadap penyimpangan-penyimpangan moral yang membelit bangsa ini yang cukup lama. Sehingga kita perlu sikap tegas terhadap korupsi itu. Karena itu zero tolerance terhadap korupsi itu harus selalu menjadi komitmen kita bersama. Dan tidak ada toleransi sedikit pun pada korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian merebak kemana-mana korupsi itu ada, semata-mata memang kelemahan dari bangsa ini atau memang sistemnya atau kepemimpinannya atau seperti apa yang mengakibatkan korupsi bisa menjadi komorbid sebetulnya? Terbawa sejak zaman VOC sampai sekarang. Ya, saya kira kepemimpinan kita yang tidak merefleksikan apa yang saya sebut sebagai servant leadership. Servant leadership? Ya, kepemimpinan yang spiritnya melayani untuk orang lain, tapi kepemimpinan kita yang tumbuh adalah kepemimpinan yang feodalistik, yang patrimonialistik, yang selalu berorientasi pada ketamakan diri sendiri dan partai dan orang lain, kroninya. Dan karena itu ke depan Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan satu kepemimpinan yang melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang jumlahnya 26 juta lebih dan masyarakat kita yang tak berdaya cukup besar. Karena itu kita harus menuntut pemimpin untuk selalu setia melayani kepada rakyat kecil itu sendiri. Melayani rakyat kecil. Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama, sektor penegak hukum. Yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresidenan SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi. Dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural. Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi misalnya presiden atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik, pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden,
ya diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya ancaman terbesar dalam 2024 simbol ya, jadi permasalahan. Kalau itu terjadi lagi, jangan harap seorang presiden bisa memberantas korupsi. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, ini kan Pak Jokowi sudah ada 2 periode ya, hampir 2 periode memimpin bangsa ini, tapi masih ada agenda reformasi termasuk anti korupsi yang banyak publik mengatakan terbengkalai atau mangkrak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi analisa dari Bang Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru.
Pemerintah Indonesia berkomitmen besar untuk menurunkan emisi karbon pada bumi, khususnya di sektor transportasi, dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini juga berpeluang menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Selengkapnya, ikuti Indonesia Bergerak, Kendaraan Masa Depan, Kamis 18 Mei, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di Satu Meja The Forum. Ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ya. Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mangkrak itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amra, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua. Jadi memang harus dilihat bahwa BTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya, dengan harapan saya berharap banyak, dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Pak Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menempatkan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan, semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu besar, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik, karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai, di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian, itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat, kita perdebatan per hari ini di media sosial, itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Itu tidak bisa kemudian saya ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang, saya meminjam istilah Pak Sukidi, adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat itu apa? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa. Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal
melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika, Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah ini. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir. Oke, Mas Sukidi, terima kasih. Mas Usman, Bang Adi, dan Ali Mohtar Ngabalin telah tergabung di satu meja The Forum. Sudah 5 menteri Jokowi dipenjara karena korupsi. Johnny Plate adalah menteri kelima yang ditahan atas tuduhan korupsi. Fakta itu menggambarkan korupsi belum nyah dari republik ini. Agenda reformasi terus saja dikorupsi. Penahanan Johnny bisa saja memunculkan berbagai spekulasi. Tapi yang namanya korupsi tetaplah korupsi, tergantung pada kekuatan bukti dan saksi. Karena korupsi itu bisa membangkitkan negeri, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen anti korupsi. Bukan hanya dalam permainan narasi, tapi dalam aksi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Satu lagi menteri terjerat korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi hari ini. Plate diduga korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Plate menjadi menteri kelima yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Namun di tengah dinamika jelang pemilu 2024, benarkah penetapan Sekjen Partai Nasdem ini bagian dari proses yuridis? Atau adakah unsur politis? Inilah satu meja The Forum malam ini. Plate tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya? Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi
proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Plate jadi tersangka, skenario siapa dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada aktivis 1998 Usman Hamid. Usman, selamat malam. Malam. Di sebelah kirinya ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas Malam, Adi. Melalui sambungan Zoom ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam Bang Ali. Selamat malam Mas Bram. Kemudian melalui sambungan Zoom juga ada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Pak Kuntadi. Malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Oke, sebelum saya mulai dialog kita coba dengar update terakhir dari jurnalis Kompas TV Fredika Ananda dari Kejaksaan Agung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Agung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu, namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate, yakni Gregorius Ales Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, di mana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung, yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung, ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti halnya KTP, ID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya, dan juga ditemukan sebuah amplop putih dan juga adanya penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih, di mana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80% yang bisa disampaikan. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agung. Saya akan memperdalam informasi dari Nanda kepada Mas Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Pak Kuntadi, ini diperiksa Pak Johnny Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, bukan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak
Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas hari ini ya, penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan persesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya, ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua. Secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Jadi kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar kerugian berdasarkan hasil penghitungan BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? Ya, 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam, bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Wah, saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyelidikan, dan itu waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Ya, jadi begini ya, kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami, segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Pertanyaan saya terakhir Pak Kuntadi. 8 triliun kerugian negara. Strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Ya, kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintai pertanggungjawaban?
ya kami pasti akan telusuri. Oke, baik Pak Kuntadi, saya akan ke Pak Mohtar Ali Mohtar Ngabalin. Banyak orang yang kemudian berspekulasi ada unsur politik, ya, atau intervensi politik dalam kasusnya Pak Joni Plate. Tapi apakah benar demikian? Jawaban Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Dugaan penipuan berkedok asmara alias love scam dari balik jeruji lapas menyeruak. Nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ganteng banget, dia masih muda pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call. Kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana. Sasaran, Rabu 17 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di 1 Meja The Forum. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya juga hubungi terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Frediska Ananda dari kantor DPP Partai Nasdem. Rizka, bisa diupdate poin penting dari jumpa pers Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja berakhir tadi sore? Ya, selamat malam Budiman dan juga saudara. Usai ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate yang juga merupakan kader dari Partai Nasdem, ini tadi siang Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengumpulkan pengurus dan juga elit dari Partai Nasdem. Apa agendanya? Yakni adalah terkait dengan evaluasi dan juga mengisi keterkosongan posisi dari Sekretaris Jenderal dari DPP Partai Nasdem, di mana kita ketahui bahwa selain Johnny J. Plate merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo, ia juga merupakan kader dari Partai Nasdem yang juga mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media, bahwa dikatakan bahwa disampaikan posisi sebagai Sekretaris Jenderal Johnny J. Plate ini digantikan oleh kader Partai Nasdem yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen DPP Partai Nasdem. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada awak media tadi, dikatakan bahwa tentu Partai Nasdem juga merasa prihatin begitu ya terkait dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang mana dikatakan bahwa Johnny J. Plate ini mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Dan kemudian mari kita simak sebentar Budiman dan juga saudara kutipan pernyataan dari Surya Paloh berikut ini. Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari ini. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRT Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini.
Ya, Mas Budiman, tentu dengan ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentu mempengaruhi elektabilitas dari Partai Nasdem sendiri. Tadi hal ini juga diakui langsung oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, yang mengatakan bahwa tentu isu ini yang berkembang saat ini, di mana seperti yang kita ketahui di media sosial juga tentu spekulasi sudah berkembang yang dikatakan bahwa adanya intervensi politik terkait dengan penetapan Johnny J. Plate sebagai tersangka. Namun tadi dikatakan oleh Surya Paloh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah murni tindak pidana. Dan kemudian Budiman, saya sampaikan juga bahwa saat ini tadi setelah dilakukannya konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 6:30 tadi sore, calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, juga mendatangi dari DPP Partai Nasdem untuk bertemu langsung dengan Surya Paloh. Dan hingga saat ini Anies masih bertemu dengan Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, dan juga kami hingga saat ini masih menanti apa hasil dari pembicaraan dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Oke, baik. Rizka Ananda, terima kasih dari kantor Nasdem. Oke, saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Mohtar Ngabalin, ya, dari Istana, sekarang sedang berada di Istana, banyak orang kemudian berspekulasi ada intervensi dari Istana dalam kasus penahanan dan penetapan tersangka Johnny Plate. Apakah memang betul demikian, Mbak Ali? Ya, Mas Budiman dan para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam kasus seperti hari ini, ya, Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Ini penting untuk harus disampaikan ke publik, Mas Budiman. Bang Ali, apakah momentum penahanan dan penetapan tersangka dari Johnny J. Plate ini terkait dengan hubungan kurang harmonisnya Pak Jokowi dengan Surya Paloh akhir-akhir ini? Enggak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya telah memberikan klarifikasi itu kepada teman-teman. Tadi saya press conference langsung dari Istana Negara. Karena tidak ada masalah apa-apa pun dalam urusan politik. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022 itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan politik dan penegakan hukum secara murni. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi oleh Ketua Umum Nasdem dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini adalah murni kasus hukum. Tidak boleh ada orang yang mengkaitkan masalah ini. Baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca dengan penetapan Sekjen Nasdem, Menkominfo sebagai tersangka dan langsung ditahan? Ada kaitan dengan politik? Kalau membaca kecenderungan publik saat ini ketika Johnny Plate yang terkesan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kok tiba-tiba udah agak lama kan? Memang prosesnya iya, tapi kan sebelumnya juga disebutkan belum ada indikasi kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Publik itu bergemuruh, Bang. Bergemuruh. Minimal pembicaraan di medsos itu terbelah. Satu sisi ini dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024, tentang dinamika hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi, dan seterusnya. Bahkan banyak yang menuduh ini bagian dari intervensi dan upaya untuk menjegal Anies di 2024. Nyata dan kuat sekali di Twitter. Kalau menurut Anda ada skenario itu? Kalau saya justru sebaliknya. Saya hampir mengamini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan tadi ataupun Bang Mohtar Ngabalin. Kalau kita melihat anatomi secara khusus terkait dengan kasus BTS ini yang 4G, pengadaan 4G yang kemudian melibatkan begitu banyak jumlah uang yang merugikan negara, ini justru dimulai sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres. Tadi disampaikan prosesnya kan dimulai sebelum
itu semua, Juni. Sementara Anies itu dideklarasikan di bulan Oktober. Oleh karena itu, bagi saya ini agak sumir kalau dikait-kait dengan politik. Jadi tidak ada skenario apapun memang hukum yang bekerja. Yang kedua, kalaupun toh ada skenario intervensi politik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oposan, kritis terhadap pemerintah, selama itu bersih, tidak ada anasir-anasir terindikasi dengan kasus hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Saya ingat persis sepak terjang Fahri Hamzah dan Fadlizon. Hampir 5 tahun penuh dia mengkritik Jokowi. Hampir 5 tahun. Aman-aman saja. Dan tidak ada persoalan apapun. Itu artinya apa? Politisi memang penuh risiko. Selama kakinya dua-duanya bersih, maka dua-dua kakinya itu tidak akan ada kaitan. Jadi kuncinya memang bersih dari korupsi dan tidak ada indikasi apapun ya. Dan kalau mau jujur, partai-partai politik di luar non pemerintah, siapa yang tidak kritis? Semuanya kritis, tapi mereka tidak aman-aman aja. Dan aman-aman saja. Kenapa hanya Nasdem yang kemudian seakan-akan ini dikaitkan dengan Pilpres? Banyak politisi Demokrat kritis, PKS apalagi. Tapi nyaris tak ada dari satupun yang... Jadi tidak ada skenario apapun, memang hukum memang berkata demikian ya? Karena secara faktual sudah diungkapkan, ada kerugian negara 8 triliun. 8 triliun, besar sekali. Dan tentu saja secara fakta hukum, sekarang tidak perlu ahli Bang untuk ngomong itu. Masyarakat biasa sudah bisa membedakan mana yang rekayasa dan mana fakta hukum. Baik. Usman, jadi Anda lihat apa ini sebagai aktivis 98 dan melihat kemudian di 25 tahun reformasi kemudian seorang menteri lagi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian yang cukup besar, 8 triliun. Kalau kita lihat 25 tahun reformasi, sebenarnya Indonesia sekarang sedang memasuki penurunan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Penurunan kualitas? Ya, kok misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu sedang menurun, anjlok. Bahkan tahun terakhir ini itu yang terburuk. Tapi kalau kembali ke Plate, apakah ini Anda murni yuridis atau politis? Sangat mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara yuridis memang bukti-bukti hukumnya ada dan tidak terbantahkan misalnya. Tetapi secara politis juga sulit untuk dipungkiri. Dan ini sebenarnya fenomena yang diamati oleh para sarjana dalam konteks pemerintahan Jokowi. Misalnya tulisan Thomas Power itu menjelaskan apa yang dia sebut sebagai executive aggrandizement. Ada upaya untuk menebalkan kekuasaan eksekutif dengan cara weaponization of law enforcement. Memperalat senjata negara dengan alat-alat penegak hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan belakangan dengan KPK. Dalam kasus kejaksaan, itu paling banyak disoroti oleh Thomas Power ketika itu. Misalnya di periode pertama pemerintahan Jokowi, banyak proses hukum yang ketika itu ditujukan kepada sejumlah tokoh politik yang beroposisi, misalnya Haritanu atau Tuan Guru Bajang misalnya gitu, atau misalnya Gubernur Papua. Jadi Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan Haritanu, tokoh politik partai ketika itu yang dianggap beroposisi. Dan ketika proses hukumnya itu berhenti, kita tahu bahwa mereka yang semula menjadi target proses hukum itu sudah berubah haluan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Nah, dalam banyak catatan sebenarnya yang dikatakan oleh Thomas Power ini ada benarnya karena ia membandingkan proses penuntutan oleh kejaksaan dan oleh KPK di masa pemerintahan Jokowi dan di masa pemerintahan SBY. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1, dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Baik, Usman. Hanya waktu yang nanti menentukan. Mas Sugidi, jadi kalau menurut Anda ya, yang bisa menarik jarak dari fenomena politik kontemporer, sebetulnya Anda yang baca apa sih? Apakah betul tadi sinyalemen dari Usman yang mengatakan bahwa memang ada tren atau gejala using the power ya untuk melakukan penerapan dalam kasus-kasus korupsi? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses
ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Putri Oktaviani. Guna mencegah pencurian kendaraan, Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan sepeda motor di Jalan Raya Kedung Cowek meliputi surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Dalam giat ini, kepolisian mengeluarkan 134 surat tilang dengan rincian 20 barang bukti sepeda motor tanpa STNK dan 114 STNK dengan pelanggaran pengendara tanpa helm, tidak memiliki SIM dan knalpot brong. Kegiatan ini guna mencegah kejahatan pencurian sepeda motor yang kebanyakan hasilnya dilarikan ke Pulau Madura. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt Minggu 4 Juni live di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bisa, gara-gara, apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Bisa, gara-gara, apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral,
Mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bisa, saudara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat pasca Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan hari ini langsung ditahan. Jadi menurun ya tingkat kepercayaan publik terutama sebagai masyarakat melihat menterinya yaitu Menteri Komunikasi yang seharusnya bisa membangun komunikasi dengan adanya tower-tower BTS yang sudah dianggarkan tapi malah dikorupsi uangnya dan towernya pun tidak tahu jadi apa enggak gitu kan. Jadi menurut saya sih cukup miris ya. Kan kalau tindakan korupsi itu kan udah pasti merugikan negara ya, apalagi dengan nilai yang sangat fantastis itu. Kan kalau misalnya ngomongin kepercayaan publik, apalagi tahun ini tahun politik ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi kepada mungkin elektabilitas dari bakal calon presiden yang dari partai yang mereka usung. Bagi saya sih sebagai masyarakat ya, mestinya memang masyarakat membuka ininya lagi, perhatiannya atau menilai seseorang, itu kan sudah tersangka korupsi, otomatis kalau misalkan sudah terjerat hukum mestinya sudah jadi pertimbangan di masyarakat dan itu akan mempengaruhi kepercayaan itu sendiri. Sebenarnya kecewa sih dari masyarakat ya, karena lagi-lagi ada menteri yang tertangkap tersandung kasus korupsi begitu ya, dari jajaran kabinet kembali tertangkap, terlebih kita udah mendekati tahun politik begitu. Ya, tadi saya juga baca beritanya sih ya Mas ya, tadi kita lihat dari 10 triliun itu, terus juga dia korupsi 8 triliun ya Mas ya, sekian-sekian gitu kan. Ya menurut saya ya bisa merusak kepercayaan masyarakat juga ya, banyak juga yang dirugikan ya kan, bukan cuma masyarakat, mungkin juga partai dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke. Itulah pandangan publik ya, pandangan masyarakat soal penetapan tersangka Johnny G. Plate. Saya akan tanya kepada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Mas, ini di masa Presiden Jokowi 2 periode hampir 5 menterinya kemudian masuk penjara karena korupsi. Apa yang Anda baca dengan kasus itu sebenarnya? Ya, pertama ini duka kita sebagai bangsa. Duka kita sebagai bangsa? Duka kita sebagai bangsa karena Republik ini didirikan oleh para pendiri Republik sebagai bangsa yang religius, tapi 78 tahun kemudian kita tumbuh menjadi bangsa yang korup, corrupt nation. Corrupt nation? Ya, itu pertama. Yang kedua, Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki integritas moral yang luhur, tetapi sekarang Republik ini dikendalikan oleh para pemimpin yang korup dan tamak. Dan ketamakan itu adalah sumber kejahatan yang membelit bangsa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, itu terjadi justru di tengah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. 26 juta lebih masyarakat. Oke, sebentar Mas Sukidi, kita coba dengar ya, kita konferensi pers dari Partai Nasdem, perkembangan terkini, ada calon gubernur dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memberikan konferensi pers. Coba ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain,
saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pers dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang didampingi oleh Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari, yang intinya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Partai Nasdem, dan kemudian keadilan pada saatnya juga akan datang. Dan tidak ada yang berubah, ini juga punya tafsir bahwa pencalonan presiden bakal oleh Anies Baswedan oleh Nasdem tetap akan berlanjut. Saya kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa yang salah sebetulnya? Kok kemudian reformasi 25 tahun, 78 republik, kok kemudian tergerak menjadi begitu banyaknya korupsi? Seperti Prof. Mahfud mengatakan di udara ada korupsi, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi. Apa yang salah sebetulnya? Yang salah karena pertama kita tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak kuat secara moral.
tidak kuat secara moral. Ya, moral kita lembek dan kita bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Karena itu pendapat terbaik yang pernah saya dengar adalah justru mengikuti slogan politik yang diberikan oleh Ben Anderson ketika dia datang ke Indonesia persis setahun setelah reformasi. Dia menggelorakan slogan politik lifelong shame. Jadi long life shame, yaitu adalah sikap hidup untuk rasa malu selamanya terhadap penyimpangan-penyimpangan moral yang membelit bangsa ini yang cukup lama. Sehingga kita perlu sikap tegas terhadap korupsi itu. Karena itu zero tolerance terhadap korupsi itu harus selalu menjadi komitmen kita bersama. Dan tidak ada toleransi sedikit pun pada korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian merebak kemana-mana korupsi itu ada, semata-mata memang kelemahan dari bangsa ini atau memang sistemnya atau kepemimpinannya atau seperti apa yang mengakibatkan korupsi bisa menjadi komorbid sebetulnya? Terbawa sejak zaman VOC sampai sekarang. Ya, saya kira kepemimpinan kita yang tidak merefleksikan apa yang saya sebut sebagai servant leadership. Servant leadership? Ya, kepemimpinan yang spiritnya melayani untuk orang lain, tapi kepemimpinan kita yang tumbuh adalah kepemimpinan yang feodalistik, yang patrimonialistik, yang selalu berorientasi pada ketamakan diri sendiri dan partai dan orang lain, kroninya. Dan karena itu ke depan, Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan satu kepemimpinan yang melayani kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang jumlahnya 26 juta lebih, dan masyarakat kita yang tak berdaya cukup besar. Karena itu kita harus menuntut pemimpin untuk selalu setia melayani kepada rakyat kecil itu sendiri. Melayani rakyat kecil. Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama, sektor penegak hukum. Yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresiden SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi. Dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural. Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi, misalnya presiden, atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik, pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden, ia diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya
ancaman terbesar dalam jadi simbol ya, jadi permasalahan ya. Kalau terjadi lagi, jangan harap seorang presiden bisa memberantas korupsi. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, ini kan Pak Jokowi sudah ada 2 periode ya, hampir 2 periode memimpin bangsa ini, tapi masih ada agenda reformasi termasuk anti korupsi yang banyak publik mengatakan terbengkalai atau mangkrak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi analisa dari Bang Ali Mohtar Ngabalin setelah jeda berikut ini. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru.
Pemerintah Indonesia berkomitmen besar untuk menurunkan emisi karbon pada bumi, khususnya di sektor transportasi, dengan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini juga berpeluang menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Selengkapnya, ikuti Indonesia Bergerak, Kendaraan Masa Depan, Kamis 18 Mei, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di Satu Meja The Forum. Ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. 2 periode Presiden Jokowi memimpin, ada yang menyebutkan pemberantasan korupsi menjadi mangkrak. Dan setelah ditetapkan oleh Bang Joni Plate sebagai tersangka, kemudian siapa yang akan menggantikan Menkominfo, Bang Ali? Ada 3 pertanyaan penting yang saya harus jawab. Istilah mangkrak itu tidak tepat kalau mangkrak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Mantra itu mungkin lebih pas di sana, Wisma Hambalang itu, Mas. Wisma Hambalang Amara, oke. Yang kedua, soal pengganti. Yang kedua. Jadi memang harus dilihat bahwa BTS ini adalah program strategis nasional Presiden Jokowi kepada 3 tempat. Yang pertama daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-daerah terluar. Dana sebesar itu dialokasikan dari hasil pajak rakyat untuk membangun BTS di seluruh Indonesia dan tidak bisa terlaksana. Oke, Bang, pertanyaan saya terakhir, Bang. Yang ganti Bang Joni siapa, Bang, jadinya, Bang? Kita harapkan nanti, insya Allah, mudah-mudahan malam ini atau besok pagi Bapak Presiden mungkin menunjuk ad interim atau langsung pelaksana tugasnya, dengan harapan saya berharap anak dan ini menjadi akhlak dan moral yang selalu dikembangkan oleh Pak Jokowi. Beliau akan berkonsultasi lagi dengan Bang Surya untuk bisa menempatkan siapa yang menggantikan. Bang Ali. Terima kasih. Mas Adi Prayitno, tadi kalau penjelasan dari Mas Anies tidak ada yang berubah. Artinya tetap dalam skenario politik. Anda baca seperti apa? Ya, saya kira sederhana membaca sikap politik Nasdem dan statement terakhir dari Anies ya, bahwa sekalipun ada tersangka yang melibatkan Sekjen Nasdem, bahwa iman politik poros perubahan akan terus jalan. Tidak akan kendor, tidak akan ragu, mereka akan terus mengonsolidasi kekuatan politik mereka supaya Anies mendapatkan tiket pencapresan. Tapi terakhir bagi saya, Bang, tesis dalam politik itu disebutkan, semakin negara terkonsolidasi, semakin negara itu demokratis, mestinya soal indeks perception korupsi itu hilang. Atau bisa diminimalisir. Tapi di Indonesia seakan-akan terjadi paradoks. Satu sisi demokrasi kita itu berkembang begitu pesat, minimal tingkat partisipasi politik, minimal partai politik kita tumbuh besar hampir tiap pemilu berkembang. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Korupsi kita seperti persepsi-persepsi yang kemudian muncul belakangan ini adalah titik terendah selama 15 terakhir. Yang kemudian kita harus teratapi bersama. Jokowi itu sebenarnya adalah oase politik karena bukan oligarki, bukan ketua umum partai yang mestinya bisa memutus mata rantai di mana semua institusi dan penegak-penegak hukum selama ini tidak lagi cawe-cawe dengan urusan politik, Bang. Sudah menjadi konsumsi publik, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, bahkan kepolisian itu seringkali menjadi instrumen politik dalam tanda kutip jelang pemilu elektoral 2024. Saya kira persepsi ini harus mulai dihilangkan. Dihilangkan ya. Bahkan kalau mau lihat kita perdebatan per hari ini di media sosial itu lebih kuat narasinya tentang bahwa persoalan Joni Plate ini tidak melulu persoalan hukum, tapi persoalan politik. Itu tidak bisa kemudian saya ke Usman. Ini Usman, apa yang harus dikerjakan untuk mengembalikan lagi atau memperbaiki kondisi bangsa yang saya meminjam istilah Pak Sugidi adalah kemanusiaan itu tersayat-sayat, korupsinya merajalela, ketamaan singkat atau apa? Mungkin perlu upaya dari seluruh komponen bangsa. Momentum pemilu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara optimal. Momentum pemilu bukanlah momentum pesta politik, di mana kita menjadi undangan datang ke sebuah pesta yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang super kaya, melainkan forum penghukuman, forum penghakiman, forum pertanggungjawaban. Orang-orang yang gagal
melaksanakan amanat politik, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, itu pesan dari Usman Hamid. Mas Sukidi, jadi perlu reformasi jilid 2? Ya, saya kira reformasi dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel, dengan terutama berprinsip pada prinsip meritokrasi itu. Karena apa? Karena penunjukan pejabat-pejabat publik, pemimpin republik ini tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi prinsip jasa dan balas politik, sehingga ini mengakibatkan para pemimpin yang sebenarnya tidak punya kecakapan dan tidak punya kebijaksanaan akhirnya terjerumus pada praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita belajar dari Amerika. Thomas Jefferson menyebut para pendiri Amerika sebagai man of merit, dan juga belajar dari tetangga kita Singapura. Lee Kuan Yew menyebut menyebut Singapura sebagai negara yang berprinsip pada meritokrasi itu. Karena itu republik ini sebenarnya butuh prinsip meritokrasi yang menempatkan orang-orang terbaik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengetahuan untuk menyelenggarakan negara. Karena apa? Karena hipokrisi dalam penyelenggaraan negara sudah pada titik terburuk dalam sejarah Indonesia. Hipokrisi itu kemunafikan ya, dalam posisi yang nadir. Oke, Mas Sukidi, terima kasih. Mas Usman, Bang Adi, dan Ali Mohtar Ngabalin telah tergabung di satu meja The Forum. Sudah 5 menteri Jokowi dipenjara karena korupsi. Joni Plate adalah menteri kelima yang ditahan atas tuduhan korupsi. Fakta itu menggambarkan korupsi belum nyah dari republik ini. Agenda reformasi terus saja dikorupsi. Penahanan Joni bisa saja memunculkan berbagai spekulasi. Tapi yang namanya korupsi tetaplah korupsi, tergantung pada kekuatan bukti dan saksi. Karena korupsi itu bisa membangkrutkan negeri. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen anti korupsi. Bukan hanya dalam permainan narasi, tapi dalam aksi. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.